ini di sini barusan ada orang yang dibunuh, ada yang dibacok, terus yang dibacok lehernya putus mati. Innalillahi wa inna Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para sahabat Blong Channel dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan berbagi cerita tentang tragedi di tahun 1993. Tragedi ini lumayan mengenaskan dan ceritanya pasti seru. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian subscribe ya, dan tolong kalau habis di subscribe, ditonton, kalau kalian suka di like dan share. Oke, terima kasih, kita mulai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, kemarin kan sampean sempat bercerita tentang tragedi di Tanjung Priok, kalau nggak salah tahun 93 ya. Ya, Nah, bisa diceritakan nggak? insya Allah bisa. Jadi gini, kejadian atau tragedi pembunuhan di Tanjung Priok pada tahun 93 itu awalnya begini. Ada, saya itu punya orang tua kan, inisialnya anggaplah si Randy gitu ya. Iya. Randy ini bawa angkat saya ini korban. Iya. Sedangkan si pelakunya saya nggak kenal namanya, karena memang ya memang nggak kenal kan gitu. Jadi awal mulanya begini, ini saya cerita ini diambil dari kisah nyata yang pernah saya saksikan sendiri di depan mata kepala saya sendiri. Jadi awal mulanya bapak saya ini itu kenal sama seseorang, dan seseorang itu inisialnya anggaplah si Bunga gitu ya, karena memang Wanita berarti ya. perempuan kan. Ya, kenalan, dari perkenalan itu yang akhirnya menjadi akrab, yang dari rasa akrab itu menjadi timbul rasa suka sampai rasa cinta. Tapi yang menjadi kendala di sini atau yang menjadi sumber penyakit itu nantinya itu si Randy ini sudah mempunyai anak dan cucu. Sedangkan si Bunga ini punya suami dan punya anak. Hanya saja suaminya si Bunga ini merantau ya kan, merantaunya itu di luar negeri, menjadi TKI. Singkat cerita, pendek kata, dari perkenalan sampai menjadi akrab, jadi suka, sampai timbul rasa cinta dari kedua belah pihak ini. Yang pada akhirnya kedua belah pihak ini mengadakan pertemuan atau mengadakan perjanjian lah ya. Iya. Mengajak ketemuan di suatu tempat. Ya setahu saya sih, bukan setahu saya itu bahkan pernah nganterin gitu ya. Kejadian itu ya seperti layaknya anak muda-mudi gimana sih, pacaran di pinggir pantai seperti itu, hingga larut malam misalnya. Sedangkan kondisi atau posisi kedua belah ini masing-masing sudah berkeluarga. Seperti itu. Yang akhirnya kedua belah pihak ini
saling mencintai. Dari rasa cinta itu kedua belah pihak ini terlena atau terbuai oleh yang namanya nafsu sesaat atau kenikmatan sesaat. Intinya mereka berdua ini melanggar hukum agama, juga melanggar hukum negara. Nah, akhirnya lambat laun cerita dua belah pihak ini, pasangan dua belah pihak ini lambat laun itu kan terdengar kemana-mana kan. Jadi terdengar dari suami, dari keluarga si Bunga ini juga banyak yang tahu bahwa si Bunga ini pacaran sama si Randy. Dari pihak si Randy pun tahu. Hanya saja setiap kali si Randy ini ditanya oleh menantu atau oleh istrinya kalau bahwa dia itu pacaran sama si Bunga ini, selalu mengelak gitu. Enggak, dia kan jawaban si Randy, saya nggak ada hubungan apa-apa sama si Bunga. Kenapa? Saya selalu atau sering lah ya, sering berdua sama dia karena dia kan penumpang tetap. Setahu saya dia penumpang tetap. Penumpang tetap di usaha tertentu lah. Tapi usahanya ini aktivitasnya malam hari. Ya contoh lah, aktivitasnya itu beli ikan basah di tempat pelelangan ikan, yaitu di Muara Baru, dan nanti dari Muara Baru dipasarkan lagi di pasar-pasar, dijual lagi di pasar lah intinya. Iya. Ya akhirnya cerita kedua belah pihak ini akhirnya berjalan terus, seiring jalan waktu, semakin akrab, semakin sering ketemu. Ya, seperti itu, setiap kali ditanya nggak pernah ngaku dari pihak laki-laki juga, setiap kali ditanya juga nggak pernah ngaku. Tapi waktu ya yang menunjukkan kebenaran itu, bahwa si Bunga sama si Randy ini intinya udah sering lewatin batas-batas hukum agama ini, dilanggar. Nah, hingga akhirnya pada suatu ketika habis bongkar ikan di pasar tertentu, tepatnya di Pulau Gadung, terus saya bongkar ikan, ya ini saya pesan makanan nih. Ya makanan pada saat itu kesukaan saya nasi goreng, dan nama yang jual nasi goreng namanya Pendek, itu orang Pemalang kalau nggak salah. Tapi anehnya si Pendek ini tahu hubungannya antara si Bunga dengan si Randy ini. Berarti benar-benar udah nyebar ya? Iya, udah. Dia banyak orang yang tahu lah dengan ceritanya dua orang ini. Sampai-sampai si Mas Pendek ini nanya ke saya, Mas itu si Randy sama si Bunga pacaran ya? Wah nggak tahu Mas, kata saya. Karena saya ini kan connect ya, habis kerja, habis narik saya pulang, alasan saya. Padahal kan saya tinggal di situ kan, di rumahnya Randy. Jadi segala aktivitas Randy itu ya 80% saya tahu lah. Bahkan sampai kondangan, bukannya ngajak istri sendiri malah ngajak si Bunga. Ya kan orang kan tahu kan. Iya. Ya lama-lama namanya orang Puro Seberang ini yang terkenal akan ya kan tahu lah galaknya gitu ya. Iya. Suka saudara lakinya si Bunga ini, suami si Bunga ini ngompor-ngomporin. Oh, saudaranya lakinya Bunga. Iya. Jadi gini, kamu itu gimana sih? Kalau kamu nggak bisa jadi laki-laki, jangan jadi laki-laki. Buang tuh kumis. Itu bilang ke siapa ya? Ya ke lakinya si Bunga melalui ini. Lewat telepon. Gitu. Yang akhirnya dari pihak lakinya, suaminya si Bunga ini pengen tahu gitu loh, pengen tahu
sebenarnya apa sih yang dilakuin si Bunga dengan si Randy ini gitu, kok kayaknya hampir setiap hari ini selalu berdua, manapun berangkat ke Muara kadang berdua, kadang kalaupun nggak berdua kadang-kadang ya semua penumpang naik tapi posisi si Bunga ini duduk selalu di depan. Nah, karena yang punya mobil kan Randy kan, Iya, yang punya mobil Randy, yang nyupir juga si Randy. Ya akhirnya ya orang hampir satu pasar itu di daerah Pulau Gadung itu ya tahu semua ya. tahu semua. Akhirnya ini kabar-kabar itu menyebar luas dan akhirnya lakinya si Bunga ini pasrah sama saudara-saudaranya gitu ya, terserah kamu aja dah itu. Kalaupun hukum bisa dibeli sekarang, misalnya berapa kalau ngilangin nyawanya orang, satu orang ini berapa duit ya. Jadi nyawanya si Rini pada saat itu udah mulai Terancam. ya. Sebenarnya ini udah ngerti, udah paham, tapi pura-pura nggak tahu. Akhirnya dari keluarganya si dari keluarganya si Bunga. lakinya si Bunga nyusunlah rencana. Jadi pengen tahu apa aja yang dilakuin Randy sama si Bunga, dibunuh terus, dan ternyata memang bener apa kata orang-orang itu. Banyak aja nggak bisa langsung bertindak kan. Iya. Akhirnya dari salah satu keluarganya lakinya si Bunga ini timbul ide, gimana kalau kita ini ibaratnya minjem tangan aja, ya intinya bodyguard lah ya gitu. Jadi killer pembunuh berdarah dingin, dan konon kata kepolisian setempat gitu loh, ini cerita sesudah terjadi ya, itu si A ini, si pelaku ini atau pembunuh bayaran ini udah ngelakuin bunuh orang tuh udah sebanyak 12 kali kok, dan yang dibunuh itu lewat semua, mati semua. Sadis juga itu. Iya. Terus setelah itu rencana ini tetap berjalan. Akhirnya carilah si pelaku ini, maksudnya yang mau dibayar. Kamu kalau saya suruh itu dengan imbalan gini, gimana kira-kira? Siap. Nah, tepatnya di bulan Agustus tahun 93 itu kejadiannya itu masih agak sore karena habis maghrib ya. Iya. Yang nggak biasanya si Randy ini habis maghrib itu udah pakai rapi lah ya. Padahal ya cuma mau ini main bola sodok atau biliar itu di Sindang, di Muncang, tepatnya Muncang Tanjung Priuk. Tuh di situ dulu ada bioskop Muncang, terus di situ sebelah bioskop ada tempat biliar. Kata terakhir sebelum si Randy dibunuh orang ini itu nanya ke saya, "Mat, kamu beli apa?" Itu kata-kata terakhir ya. Beli mie sama telur, Pak, lapar mau masak mie saya. Oh iya tuh, ibu kamu tuh susah gak mau masak, capek kan, namanya malam di Muara Baru, siangnya di pasar, pulangnya sore, nggak ada waktu untuk masak. Jadi situ bapak nggak ngomong lagi, si Randy ini nggak ngomong lagi, berangkatlah ke Muncang. Ya pada saat itu setahu saya sih dari rumah ke perapatan Pasar Remaja ini jalan kaki, waktu itu masih ramai lah ojek itu, Ojek sepeda. nah ojek sepeda yang kali itu. Ya pada saat itu bapak pergi ini saya mulai masak mie. Menurut saya sih mie yang saya masak itu belum matang. Nggak lama lagi ada adiknya si Randy ini yang namanya Ibu Haji titik-titik, saya nggak berani nyebut namanya.
lari-lari. Nah, lari-lari ke rumahnya si Randy, ngomong sama istrinya si Randy. Ya kalau bahasa Jakarta gini, Mbak atau Po, itu si Randy dikejar orang. Yang ngejar bawa celurit sama bawa pisau. Bilang gitu. Gimana? Itu di Pasar Maja. Nah, saya dengar, teman saya pura-pura nggak dengar, saya lagi di dapur kan masak mie. Iya. Ya akhirnya anaknya si Randy ini teriak-teriak manggil saya, Mat, tolongin bapak Mat. Emang bapak kenapa kak? Kata saya kan sama anaknya si Randy ini. Iya. Bapak katanya dikejar orang, yang ngejar bawa pisau sama celurit, 2 orang. Oh, gimana? Di Maja. Udah. Akhirnya kompor saya matikan. Ya kan, terus saya lari, ya dari rumah saya lari, tapi nyampe tempat saya di Maja nggak berani kan. Nah, pas saya lagi jalan, ini udah ramai banyak orang ya, apalagi malam minggu kan. Iya. Nah itu banyak orang berkerumun ngomong, ini di sini barusan ada orang yang dibunuh, ada yang dikocok, terus yang dikocok lehernya putus mati. Innalillahi. Putus. Iya putus. Ya, kata orang yang melihat kejadiannya itu persis, ini kan perapatan Pasar Maja ya, perapatan Pasar Maja. Ini ke sini, ini kali jembatan kali sini. Nah, pas ke sini ini mentok kan, mentok ini gang. Nah, jadi pertigaan gang, di sini gang, di sini gang. Jadi si pelaku ini lari lewat gang yang satunya, karena sini kan ada belokan gini kan, tembus gang ini. Lari lewat gang ini. Jadi otomatis dia udah ada di depannya si korban kan, si Randy ini. Nah, yang kenal sama Randy ini bunutin dari gang ini tadi, dari belakangnya. ya. Misalnya saya sama Mas Wawan ya. Misalnya Mas Wawan lari ke jalan ke sana, terus saya panggil dari belakang, otomatis kan Mas Wawan naik ke belakang kan. Iya. Pada saat mulai ke belakang itulah dicelurit atau di Lehernya. iya di Dan blok, putus. di blok lehernya kena ini putus, tes semua nih urat-urat lehernya putus, cuman kulitnya ini satu nempel sedikit. Ya, dan kalau sampai kulitnya ini putus, ini kepala mungkin udah hanyut, karena pas di jatuhnya si korban ini, si Randy ini tepat di atasnya got, gotnya gede. Nah, terus aliran airnya pun deras di situ. Tapi memang kata orang yang menyaksikan itu, si Randy ini sempat gitu ya, pada saat misalnya dikocok, sempat mau mengadakan perlawanan. Cuman si Randy ini kan setahu saya ini kan kemana-mana kalau nggak bawa pisau, biasanya bawa keris. Cuman kan taruhnya di dalam, terus kaosnya kan dimasukin celana kan susah. Oh iya, benar-benar. Nah, dari bekas bercak darahnya si Randy ini, itu ada beberapa puluh meter lari itu sebelum nyawanya benar-benar hilang gitu. Iya. Itu lari terus truk. Nah, disitulah. Dan pada saat si Randy udah kena sekali passing putus, ini pelaku secepat kilat Langsung hilang. melarikan diri. Disitulah. Jadi ya sih, kalaupun ada banyak warga di situ, nggak ada yang berani nangkep karena megang gitu kan Saja. ya, taruhlah golok gitu sama pisau lah. Besok penghabisannya orang pulau sebelah kan, pulau seberang kan segini, kalau yang namanya pangkat ya pak penghabisan kan. Jadi seperti itu. Terus singkat cerita pendek kata, akhirnya jenazahnya si Randy ini dibawalah pulang ke rumah. Nggak bawa pulang, bawa ke rumah sakit, Diotopsi. ya diotopsi. Setelah diotopsi bawa pulang ke rumah semalaman dong. Dan itu pada saat saya pulang kerja itu saya masih ikut ngajin juga di situ.
ya orang mau nangis-nangis, ya saya juga ikut sedikit nangis. Cuman jenazahnya si Randy ini semalam nginep di rumah yang ada di Tanjung Priok Rawabadak tepatnya. Terus paginya dibawa pulang ke Pulau Seberang. Ya. Terus saya nggak sebut nama pulau-nya. Nah, kebetulan pada saat itu kan saya itu jadi pekerjanya si Randy. Kalau saya ini kerja ikut Randy Dan udah dianggap anak ya. Ya secara otomatis saya dikasih tugas jagain rumah. Tuh, jagain rumah pagi, siang, malamnya jam 7, jam 8 malam itu saya berangkat kerja. Narik mobil sama sopir saya yang kebetulan juga orang Pulau Seberang juga, tapi agak jauh sedikit. Namanya saya nggak sebut, tapi ini benar-benar kisah nyata yang pernah saya alami. Nah, pas dari malam pertama jenazah si mayat ini bawa pulang ke Pulau Seberang, ini ya biasalah ada kejadian-kejadian yang Misterius ganjil atau horor. ya horor gitu.